Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ihtajaba bila hijab wa tawa nura samsihi bila sahab. Hikmatan minallahil qahiril wahhab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu musabbibul asbab. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul awwab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-natiqi bis-shawab wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man lahu intisab. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil hisab. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya, taufik, hidayah diberikan kepada kita. Malam ini kita kembali bisa bertemu, berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu wa thalathuna ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-134 dari Al-Hikam. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Ma hajabaka 'anillah wujudu mawjudin ma'ah id la syai'a ma'ah walakin hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ah. Yang artinya, tidaklah mendinding akan engkau daripada Allah adanya sesuatu beserta Allah, karena tidak ada sesuatu bersama beserta Allah. Dan tetapi yang mendinding engkau itu daripada Allah sangkaan adanya sesuatu beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah terjemahnya. Maksudnya adalah ma mana'aka an syuhudillahi ta'ala bi'aini basiratik wujudu syai'in ma'ah. Tidaklah menegah akan engkau daripada musyahadah, daripada menyaksikan Allah dengan mata hati engkau oleh adanya sesuatu beserta Allah. Id laisa ma'ahu syai', karena tidak ada beserta Allah itu sesuatu. Sesuatu yang tidak ada itu kada akan bisa menjadi dinding. Sesuatu yang tidak ada kada mungkin jadi penegah. Sesuatu yang tidak ada. Nah, tidak menegah akan engkau daripada menyaksikan Allah dengan mata hati oleh adanya sesuatu beserta Allah, karena tidak ada beserta Allah itu sesuatu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, kanallah walam yakun ma'ahu syai'. Ada Allah, tidak ada beserta Allah sesuatu. Itu sudah dinyatakan oleh Rasulullah. Allah ada, tidak ada beserta Allah sesuatu. Tidak ada beserta Allah sesuatu. Para muhibbin rahimakumullah,
Lafzu ma'a, lapaz ma'a, beserta. Yadullu 'alan niddiyah wal musawati wal istiqlal. Pengertian beserta itu menunjukkan atas tandingan, persamaan, bersendiri. Wadzalika muhalun, itu mustahil. Bidalilin naqli wal aqal, dengan dalil nakal dan dalil akal. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kadang mungkin ada sesuatu beserta Allah. Kalau ada sesuatu beserta Allah, berarti ini tandingan Allah. Berarti sama dengan Allah. Berarti bersendiri daripada Allah. Nah, itu mustahil. Mustahil itu. Wa inna ma mana'aka an syuhudillahi ta'ala tawahhumuka wujuda syai'in ma'allahi ta'ala. Dan hanya saja yang mencegah engkau daripada menyaksikan Allah dengan mata hati itu sangkaan engkau adanya sesuatu beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Sangkaan benar aja. Sangkaan kita ada sesuatu beserta Allah. Sangkaan, padahal kadada. Nah, sangkaan inilah yang menyebabkan kita kadakawa musyahadah dengan Allah. Sangkaan itu yang menyebabkan mata hati kita kada bisa melihat Allah. Sangkaan itulah yang menyebabkan kita sering lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barangnya kadada, cuma disangka ada. Nah, jadi kalau barangnya itu nang kadada, itu kada kau mendinding. Nang kadada kada kawa mencegah. Yang kadada kada kawa menghalangi. Nah, kenapa bisa terhalang? Sangkaan ini. Nah, sangkaan. Sangkaan kita bahwa ada sesuatu beserta Allah. Sangkaan kita ada sesuatu beserta Allah. Padahal kadada. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mawjudu fil alam, bermula yang ada pada alam ini. Yang ada di alam nih bang, gunung, bumi, laut, langit, binatang, pohon-pohonan, manusia. Nah itu tuh bang, itu mawjudun billah, itu ada dengan Allah, bukan beserta Allah. Sedikit aja bedanya. Alam ini ada billah. Arti billah itu biijadillah, dengan diadakan oleh Allah. Kalau ma'allah itu beserta Allah, tandingan jadinya lawan Allah, mustahil itu. Nah, alam ini ada, gunung dan sebagainya itu ada, itu diadakan oleh Allah. La mawjudun ma'allah, bukan ada beserta Allah. Bukan ada beserta Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wal mawjudu billah yambagi la yahjubu an syuhudillahi ta'ala. Bermula sesuatu yang ada dengan diadakan oleh Allah, itu semestinya tidak mendinding daripada musyahadah. Nah, sesuatu yang dicipta oleh Allah itu mestinya kada menegah kita untuk mengingat Allah. Sesuatu yang diciptakan Allah mestinya kada menghalangi hati kita untuk melihat kebesaran Allah. Wal mawjudu billah yambagi la yahjubu an syuhudillahi ta'ala, bal huwa dalilun qati'un wadih ala Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu
barang benda yang diadakan Allah mestinya itu dalil yang jelas atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau maujudun ma'allah mustahil. Ada beserta Allah itu mustahil. Kalau maujudun billah, kalau ada yang diadakan oleh Allah itu dalil kita atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Misaluhu karajulin bata fi makanin wa aradal biraz fasami'a sautan fazannahu sautal asad famana'ahu dhalik anil biraz falamma asbaha lam yajid hunaka asada fama mana'ahu wujudul asad wa innama mana'ahu tawahhumu wujudil asad. Contohnya, seseorang bermalam di suatu tempat. Nah, di tengah malam orang ini hendak qadha hajat di luar rumah. Namanya di pinggir sungai hendak qadha hajat ke batang. Begitu hendak qadha hajat, hendak keluar rumah tadi, mendengar ada bunyi. Disangkanya itu bunyi serigala. Disangka bunyi serigala. Maka kada jadi keluar rumah. Itu dia menyangka bunyi serigala. Manakala subuh kada ada serigalanya. Nah, maka orang ini kada jadi keluar rumah bukan karena serigala, tapi karena sangkaan ada serigala. Sangka ini yang mengakibatkan dia kada jadi keluar rumah, bukan serigalanya. Nah, itu perumpamaannya. Orang yang lupa Allah karena dia menyangka bahwa ada sesuatu beserta Allah. Padahal kada ada. Nah, sangkaannya itu yang menyebabkan dia lupa kepada Allah. Sangkaannya itu yang membuat dia kada bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, untuk lebih jelasnya lagi, orang yang menyangka bahwa makhluk itu bisa memberi manfaat, memberi kenikmatan, memberi kebahagiaan. Menyangka bahwa makhluk ini bisa memberi manfaat, makhluk ini dia menyangka bisa memberikan kenikmatan, dia menyangka makhluk ini bisa memberi kesenangan. Akibat menyangka itu dia tertegah ingat Allah. Nah, tertegah ingat Allah, tertegah syukur kepada Allah, tertegah memuji Allah, tertegah mengutamakan Allah. Yang dia ingat makhluk itu, yang dia syukuri makhluk itu, yang dia puji makhluk itu, yang dia utamakan makhluk itu, yang dia harapkan makhluk itu. Akibat dari menyangka makhluk ini bisa memberi manfaat. Nah, itu contohnya. Orang yang menyangka bahwa makhluk ini bisa memberi manfaat, otomatis dia akan selalu ingat dengan makhluk itu, selalu berharap kepada makhluk itu, selalu memuji makhluk itu. Dia lupa kepada Allah, terdinding ngarannya daripada Allah karena sangkaannya itu. Padahal jika dia berpikir bahwa makhluk itu ada karena diadakan oleh Allah. Jangan berpikir makhluk itu ada karena diadakan Allah.
Makhluk itu tidak berdaya upaya. Maka berpikir bahwa makhluk itu kada ada daya upaya, kada akan bisa makhluk memberi manfaat kalau kada diupayakan oleh Allah, kada akan bisa. Jikalau berpikir bahwa makhluk itu hanya sebab, yang sebenarnya ada itu hanya Allah. Yang berdaya upaya itu Allah. Yang bisa memberi manfaat itu Allah. Nah, jika berpikir seperti itu, niscaya dia selalu ingat kepada Allah, selalu syukur kepada Allah, selalu memuji kepada Allah, mengutamakan Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, akibat sangkaan. Nah, kita menyangka padahal kada bujur lalu sangkaan ini. Kada 100% kada bujur sangkaan kita makhluk ini bisa memberi manfaat. Itu sangkaan. Akibat sangkaan inilah kita lupa kepada Allah. Akibat menyangka makhluk bisa memberi manfaat itulah kita memuji, menyanjung, menjilat kepadanya. Akibat menyangka itu. Padahal yang disangka itu kada bisa lalu. Jadi sebenarnya yang mendinding kita bukan si makhluk itu, sangkaan yang ada dalam hati kita itu yang mendindingnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wasababut tawahum, bermula sebab sangka. Kenapa timbul kita menyangka itu? Kenapa kita menyangka bahwa makhluk itu memberi manfaat? Kenapa kita menyangka bahwa ada sesuatu beserta Allah? Kenapa kita menyangka itu? Wasababut tawahum, dan bermula sebabnya itu menyangka tadi adamul fikrah, ketiadaan tafakkur. Nah, itu ketiadaan berpikir. Jika berpikir, jika meneliti, baik meneliti secara nakli, teliti Quran, teliti hadis-hadis Rasul, atau meneliti melalui akal, gunakan akal, kada akan timbul sangkaan bahwa makhluk itu bisa memberi manfaat. Nah, jadi kenapa sebab timbul sangka bahwa makhluk itu memberi manfaat? Karena ketiadaan berpikir, ketiadaan tafakkur, ketiadaan mendalami Al-Quran, ketiadaan mendalami hadis-hadis Rasul, ketiadaan menggunakan akal untuk melihat alam semesta ini dengan sebenarnya. Itu penyebabnya. Sehingga timbul sangka besangka tadi. Nah, wasababu adamil fikrah, bermula sebab tiadanya tafakkur. Kenapa garang sebabnya belum maka tafakkur tu kadada? Timbulnya sangka karena kada tafakkur. Kenapa kada tafakkur? Nah, wasababu adamil fikrah, bermula sebab ketiadaan tafakkur itu syughlul qalbi bil ajilah wa hubbuha, karena penuhnya hati, sibuknya hati dengan dunia dan mencintainya. Nah, kembali kepada dunia pungkalanya. Karena hati kita ini sudah penuh dengan pemikiran-pemikiran dunia. Nah, akibat sudah penuh, kada kawa lagi diisi dengan tafakkur itu. Kada kaubaran lagi membaca Quran, apalagi memahami, apalagi menghayati maginnya. Karena pikiran hati sudah sibuk dengan kehidupan dunia ini. Itu sebabnya kada timbul pikiran. Baca Quran sehari, sebulan khatam, kada ada pengaruhnya. Kenapa? Kada mendalami maknanya, kada memikirkan. Kenapa kada memikirkan? Hatinya penuh dengan pikiran-pikiran duniawi ini. Nah, itu sebab muasalnya di situ. Fahuwa syagil anil musyahadah wasairi ila hadratil guyub. Nah, maka itulah
penyebab yang menghalangi daripada musyahadah. Itulah penyebab yang menghalangi perjalanan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Hati ini hanya satu. Allah kadang menciptakan dua hati dalam tubuh seseorang. Itu makna lafaz Al-Quran. Allah kadang menciptakan dua hati dalam satu tubuh. Nah, apabila yang satu hati ini sudah terpakai, satu hati sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran materi, nah maka kadang lagi hati yang berpikir untuk mencari, untuk mendalami tentang Al-Quran, tentang kejadian alam semesta ini. Nah, akibat itu maka jadinya timbul sangka tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jakanya tadi hendak keluar rumah ada bunyi serigala, sudah menyangka aja itu serigala. Jaka berpikir ditaliti pang serigala kadan itu. Nah, ini kada sambat lagi, begitu bunyi timbul sudah serigala. Lalu kada jadi keluar rumah. Jakanya dipikirkan, diamati ini serigala kah, bunyi angin kah, bunyi apa. Nah, karena sebab kada sempat berpikir, lalu kada jadi keluar rumah untuk qada hajat. Itu akibat sangka, bukan akibat serigala. Serigalanya kada ada. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ujung-ujungnya kenapa orang itu sering lupa Allah, kenapa orang itu sering membelakangi Allah, kenapa orang itu sering durhaka terhadap Allah, ya ujung-ujungnya karena hubbud dunia, karena hatinya sudah terlanjur mencintai kehidupan duniawi ini. Itu intinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabair hubbud dunia. Dosa besar yang paling besar itu adalah hubbud dunia, mencintai kehidupan dunia ini. Kenapa sebabnya? Maka mencintai kehidupan dunia ini dosa besar yang paling besar. Dijelaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Sebab cinta dunia inilah pokok dasar segala macam dosa, segala macam kesalahan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang kenapa jadi bahwal? Biasanya urusan dunia. Orang kenapa jadi kada betaguran, putus silaturahmi? Biasanya urusan dunia. Kenapa orang jadi berperang, bunuh-membunuh? Urusan dunia. Itu umumnya. Kenapa orang lalai sembahyang? Karena kesibukan dunia. Kenapa orang melanggar hukum Allah? Karena dia cinta dunia. Kenapa orang berani melakukan riba padahal dilarang oleh Allah? Karena cinta dunia. Nah, jadi mencintai dunia ini pokok segala dosa. Bila kita bisa mengurangi cinta dunia, maka berkurang juga kesalahan kita, berkurang juga dosa kita. Karena dari situlah sumbernya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kenapa menuntut ilmu tapi kadang mau juga bisa, nah kadang mau ya bisa nang dikaji sudah kitab ini, kitab itu, kitab ini, kadang kawa juga lagi nang musyahadah itu. Bila melihat kambing-kambing itu pang ke hati-hatinya, bila melihat sapi-sapi itu pang ke hati-hatinya, bila melihat duit-duit itu pang ke hati-hati. Maka sudah belajar aja ilmunya semuaan itu. Kenapa sebabnya? Karena hatinya ini dipenuhi oleh cinta terhadap duniawi ini. Sehingga ilmu-ilmu yang seperti itu kadang mau masuk ke dalam hati, cuma umpat lalu. Jadi pokoknya segala macam keluputan keutamaan, keluputan martabat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, itu diawali daripada hubbud dunia, mencintai dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa mencintai dunia ini. Hanya dunia yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dan ditutup Allah hati kita untuk mencintai dunia yang membawa kita kepada murka dan siksanya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك